Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam seduluran selawase buat sahabat-sahabatku Anita Indigo Channel dan Tante Sarah. Tante Sarah. Oke sahabat-sahabat, kita live lagi nih. Live-nya itu nahan kesel. Ya. Lagian Mbak Anita emang gregetan banget sih. Maksudnya orang udah tahu gagu pakai ini. Iya, tapi emang Mbak tahu itu dia ngomong apa jampi-jampinya, saya bingung deh. Gak ngerti kalau jampe-jampenya. Cuman kan maksudnya kan kalau berdasarkan penerawangan saya tuh si dukun stres itu kan punya ilmu. Yo, ilmunya apa ya kalau dia ilmu begitu? Itu dia tuh biar gagu-gagu mau itu. Kan bisa jatuh begitu loh, Iya. adu ilmu. Jadi saya bingung. Punya ilmu Serem kan, juga ya. Makanya sebenarnya bukan orang sembarangan, cuma ya mungkin kita yang kurang beruntung kali ya. Apa emang dia nggak pernah tembus nomornya? Tapi pasiennya banyak ya. Banyak itu. Banyak itu pasiennya. Mbak Makanya Anita tuh tahu dari mana sih emangnya? ada Kok dari bisa teman saya aja? juga gitu kan. Nah, terus kemarin itu kan katanya teman saya sempet dapet gitu. Nah terus tapi syaratnya kata si mbahnya itu dia tulisin itu nggak boleh buat dipakai makan, cuma buat bayar utang. Nah kan mumpung kemarin Lah, juga kita butuh. emang perlunya buat bayar utang, apalagi? Makanya saya penasaran tuh kan, terus saya dateng. Nah tapi kata teman saya yang kedua itu dia udah 4 kali atau 5 kali gitu bayar GoPay 500.000 itu nggak pernah dapet. Mana gelap banget lagi tempatnya Mbak. Iya rumahnya ya, untung kita nggak diapa-apain ya sama anak laki-laki ya Mas Agus. Kalau kita berdua doang ngeri banget tuh. Ya kalau ada rame-rame temennya kayak gitu mau Mbak sama Mas Agus mah aku mah berani aja. Nggak ada pikiran macem-macem. Aduh Mana ditagih duitnya nggak mau dikasih. Nggak mau bayar. Marahan dia, malah dia langsung tegap Iya. ngajakin berantem. Ya, Udah kejadian deh. gagu-gagu ngelirik Tante Sarah itu apa nyeces-nyeces juga itu dukun itu. Mbak bisa aja. Iya. Orang gelap nggak kelihatan. Kayaknya istrinya banyak ya. Ya itu dia, saya nggak tahu. Nah sahabat-sahabat kan saya belum dapet tuh triknya ya, membongkar triknya si dukun itu yang digosok-gosok keluar nomor. Penasaran aku juga Mbak, kok bisa Penasaran sih saya tuh. jadi nomor kayak gitu? Ya nanti mungkin kita tanya Mas Agus lagi. Katanya dia mau mampir lagi ke sini. Mana ya Mas Agus ya? Cuma belum datang orangnya. Nanti juga ke sini dia. Dia mampir sama saya. Mungkin dia udah tahu kalau saya belum dapat triknya. Penasaran ya, duit kita udah habis banyak. Ya lagian banyak juga sih, jadinya banyak keluar duit, saya keluar duit. Masa aja tiap hari. Suara. Matiin dulu. Gak apa-apa, ada suara-suara horor dari rumah kosong. Emang begitu biasa. Udah yuk panggil yuk Mas Agus yuk, kita kasih tahu. Siapa tahu Mas Agus udah ketemu triknya tuh gimana tuh bisa dapat nomor-nomor. Iya. Dapat nomor bagus tuh susunannya. Tapi kok kita nggak nggak tembus togelnya. Udah dipasang 7 hari 7 malam kan katanya ikutin apa kalau nggak keluar besok. Itu lagi sampai aku tuh ekornya kan 79, 78, 76, 77. Ekornya aku ganti-ganti. Aku saking kepengen dapet tuh. Dibolak-balik. Iya, kalau zaman sekarang kan ada naruh duit 25.000, 50.000 gitu ada Mbak. Di online aja. Kalau aku mah taunya online zaman sekarang serba canggih. Saya nggak tahu kalau nggak dikasih tahu cara-cara online gitu kan. Nah, tuh kayaknya suara Mas Agus tuh. Rasa terus tuh. Nah, kita tungguin nih, tadi katanya udah sampai mana sih Mas Agus ini. Itu apa namanya? Tante. Berarti kemarin Tante masang banyak juga ya? Aku yang kecil-kecil dulu 25.000, 50.000, terus itu 50.000. Oh enggak mau aku. Jadi kan ekornya kan 76, 78, 77 itu aku pasang. Ada yang 25 nembusnya jadinya 3 juta, yang 50 jadinya 5 juta gitu. Masing-masing kan beda, Mbak. Iya, tuh sahabat-sahabat jadi jangan percaya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh.
Abu sih kalau ke rumah Tante Sarah nih kayaknya Semang- semangat banget. 17 Oh Agustus. iya 17 Agustus. 17 Agustus. Minta kursi dong. Nah, pinjam kursi ya. Ya. Aku Boleh, kalau- boleh. Gak mau duduk di sini di tengah-tengah Tante Sarah. Aku di samping gini loh, Mas. Oh tuh. Aduh, ntar dulu deh. Ntar dulu. Takut. Pakai pampers dulu. Oh, Biar nggak nongol itu si bocah. Nit, ini Nit. Udah, alhamdulillah saya mendapatkan apa namanya? Triknya dukun Yang kemarin. PA itu, Mm-mm. yang gagu itu. Iya. Wow, tapi ngerti duit ya. Wow. Ternyata kita ketipu. Oh, udah dapet Mas? Udah. Ya kan orangnya udah kabur, Mas. Udah jelas kita ditipu. Pokoknya Iya. nggak ada kosong. Kosong. Saya istrinya banyak tuh dukun. Kalau saya lihat tuh istrinya tuh Ya. ada 4. Ya kalau dukun begitu pasti banyak. Banyak istrinya ya. Mangkal kemana. Jadi saya dapatkan ilmunya gampang gitu. Gimana coba? Ini saya dapatkan ini. Coba contohkan. Ntar dulu kita ngobrol dulu. Aku kangen Oh, kangen. senyumut loh. Iya. Dia mau membawa luka. Kan Aduh. kemarin belum dicolek-colek, Ya, Mas. belum, jangan dong kalau dicolek-colek ntar lecet. Belum dapat simpenan, Mas. Simpanan apa itu? Pegangan, bukan simpenan, pegangan. Saya mau Masa cari belum SIM ini. Oh, SIM ya. Aku nggak nyari SIM, aku Apa nyari tuh SIM? dipegang. Simpanan istri muda. Oh, bukan simpeda. Bukan. Simpanan perawan desa. Oh itu aku demen yang gitu. Aku cari SIM. Oh, cari SIM. Kalau aku kan kota, Mbak, Oh, iya. bukan si peda. Berarti si maskot. Si Simpanan maskot. emak-emak di kota. Kota. Oh gitu ya. Pokoknya kata-katanya agak jorok sih. Asu. Apa tuh? Aku selalu untukmu. Iya. Yeay. Gombal. Kebanyakan minum susu nih, kopi susu. Orang susu. Kalau bilang susu, Kopi kalau susu iya. jangan begitu dong. Kok digoyang-goyang terus susu? Ya, orang itu ada magnet tentunya. Bisa nyetrum loh itu. Coba goyangin Aku Tante, pesen, pasti Mas. abis- Nanti masangnya di sini aja, Mas. Di mana? Penarik gitu loh, Mas. Kan Pakai adanya cari di tambang depan. ikut Agustus gitu. Maksudnya ya penarik gitu loh, biasa lawan Aku nggak berani jenis. lihat bawah nih. Coba pakai ada kacamata las. Nggak ada. Udah pakai 3 dimensi aja. Begitu. Namanya rezeki Kalau dilihat. apa yang matanya bisa ngelihat ke bawah tapi pandangan kan. Sinar laser. Juling dong. Jadi sebenarnya itu trik atau dukun palsu lah. Artinya itu mudah untuk dipelajari dan saya tanya sama master Oh. guru besar, itu ilmu anak-anak katanya. Permainan. Dan banyak lagi yang tangan tanpa beli di mana-mana, cukup di warung sebelah itu. Tangan bisa keluar asap. Saya bisa keluarkan asap tangannya. Masih banyak. Cobain, Mas. Kayak Ya, gimana? Yang mana ini tadi? Tangan keluar Ya, asap. coba. Oh, Kalian nanti. bisa dipasang. Ini sobat. Coba. Ini kan kosong. Ya. Kita nggak usah pakai tisu. Ini cukup abu rokok ya. Iya. Nah. Ini contohnya nih, ini begini ya. Ini digosok begini aja. Tuh, ya kan? Keluaran Kurang. lampir. Lah, hampir dua-duanya. Toge. Ya, mana nomornya, Mas? Ini ntar ya bikinin. Mau bikin nomor 4 angka, 7 angka bisa. Nah, ini sobat. Masnya yang nulis. Iya dong, tapi ntar dulu. Ntar tak kasih tahu. Oh, jadi itu bohongan. Bohongan dukun itu, PA itu dukun itu. Itu Nah. Mas Agus buktinya bisa. Bisa, aku Kenapa kan nggak belajar. bikin kemarin, Mas? Ya ini kan baru dapat. Oh. Orang kalau belum ketipu, belum Belum sadar, mikirin, belum mikirin bagaimana. Iya. Kita ngobrol dulu lah ya, Hmm. sambil nunggu apa namanya abu rokok. Iya. Gimana Mbak? Saya manggilnya Mbak apa Tante Tan. apa Hayang? Tante dong. Tante. 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 Oh ini yang dibilang Tante ya gini. Sambil Tante girang. Nggak pernah sedih, senyum terus. senyum terus ya. Senyum terus. Emang
Tante Mas Agus gembira. omong sedih. Omong sedih. Gua ini mau jauh dari dari sini sebenarnya. Tapi kok penasaran terus. Otak ini kayak tersugesti. Arahnya sono dan lampu merah. Lampu merah sampai dilewati. Hipnoterapi. Iya itu. Udah Nah, waktunya kan Mas. ya memang saya bantu saya. Saya memang ya belum berani melakukan yang sedalam itu. Mungkin setelah 2 tahun lagi lah, insya Allah. Dalam lautan. Asik. Nasib. Sedalam lautan. Jadi, Coba lagi coba. oh itu mau dicoba lagi ya. Ini yang kosong sobat ya, sobat. Kosong. Kosong. Ini tinggal tetesin aja gini. Masih kurang terang sobat. Coba Mas minta itu apa? Nanti aku rela loh kotor-kotoran karena asbak itu. Ya kan kalau si kemarin mbahnya tuh dibakar dulu. Oh. Jadi kan kesannya kayak gimana gitu. Ini sobat ya. Ini Jampi-jampi. ini kotoran debu ya. Biaran aja lah. Nah, aku rela semua ini. Demi kamu. Iya. Jadi pembuktian ya, untuk pembuktian. Iya. Nah, ini sobat. Oh, iya. Ini gosok-gosok begini aja, digosok-gosok. Tulisannya keren banget tuh. Su. Bener. Gak ditambahin. Apa itu? Wedang rondo. Jadi sahabat-sahabat kalau mau cari ilmu ini atau belajar ini cukup subscribe aja channelnya Anita dan Tante Sarah dan Agus Gondrong Official. Pokoknya yang nggak shopbacker atau dicolok abang-abangnya awas. Jari-jarinya nanti. Tak kasih tahu sekarang ya. Tunggu dulu. Sebenarnya modalnya murah dan nggak perlu puasa, nggak perlu tirakat. Tapi kemarin mbak-mbak itu baca mantra. Itu gagu ini kurang. Sebenarnya modalnya cuma 1 buah lilin dan kertas kosong. Lilin itu cukup ditulis di kertas kosong. Seandainya 7, 8. Nah, ini kan nggak kelihatan. Kita ini sama-sama nggak kelihatan. Iya, Nggak kelihatan, sobat. Nah, nggak kelihatan. Begitu kena kotoran, dia akan nempel. Digosok-gosok itu aja nempel. Iya. Nggak jelas, sobat. Bener. Harus kasih lagi, makanya dia bakar-bakar. Iya. Makanya dia bakar-bakar. Jadi tuh abunya nempel. Tambah ditekan, tambah jelas. Keluarlah nomor 78. Jadi yang gila-gila togel hati-hati ya. Kalau ada dukun-dukun yang macam begitu. Untungnya saya itu nggak gila togel. Saya itu gila sama janda sebenarnya. Tapi mudah-mudahan dapat perawan lah ya. Bukan janda dong Mas. Jadinya kalau dapatnya perawan. Doanya sebenarnya gila sama janda, tapi doanya mudah-mudahan dapat perawan. Udah jelas ketahuan janda. Daripada perawan isi janda. Nah, perawan isi janda. Itu iya. Bingung. Tipu-tipuan lagi. Udah ditipu dukun, ditipu itu lagi ya. Jadi sahabat, tidak ada orang sakti, tidak ada orang kuat. Yang sakti dan kuat hanya Allah. Jadi yang macam-macam begini ini jangan ditiru. Ya, jangan Tapi kan ditiru. ritual-ritualnya itu loh Mas. Kadang-kala Lihat ritualnya. ayam atau telur kampung yang bagaimana pernah denger Memang tuh. ada. Leluhur dulu pakai ritual-ritual itu, sejajar itu memang ada. Tapi tidak melakukan hubungan intim atau dimek-mek lah itu ya, yang bagian-bagian gitu ya. Jangan nyindir dong Mas, ini kan konsepnya itu togel. Tapi kan itu kan kemarin aku mungkin gara-gara limpir-limpirin dong Mas. Gara-gara Tante Sarahnya begini, dukunnya nggak konsen, ya akhirnya dimanfaatkan sekalian ya. Orang aku aja langsung berubah. Kemarin tangan ini seharian begini lampu merah. Bukan begini. Mau ketapuk tapi nggak pernah.
berubah begini. Begini. Otomatis ya. Apalagi lihat tante Sarah jalannya. Tambah begini goyang. Oleng. Jadi untungnya nggak gini. Cuman begini-gini aja ya nggak apa-apa itu. Ya kan saya suruh kerja bagaikan tuyul. Ya. Dia menghasilkan uang ya. Menghasilkan uang loh. Dari rumah menghasilkan uang loh. Jadi itu sobat ya. Jangan mudah percaya. Nanti dan bukan ini aja. Masih banyak lagi trik-trik sulap. Ya, trik-trik yang dilakukan oleh dukun. Ya, keluar keris dari tubuh pasien saya bisa. Saya belajar. Tangan keluar asap saya bisa, ya. Jadi jangan percaya. Yang artinya santet itu kalau mau didoain aja supaya sembuh, ya kan. Orang stres ditemanin aja supaya nggak stres, ya kan. Supaya ada temennya stres. Ya. Jadi kalau lagi ngoceh kita timpalin. Tapi kalau yang kelapa itu memang ada ilmu aslinya, cuma Ya. susah Tirakannya. satu hari. Dan ilmu itu, mendapatkan ilmu itu tidak gampang. Harus melalui proses tirakat. Terus lelakon ya kan. Terus ada juga memang yang orang-orang nggak belajar punya ilmu leluhur. Ya, itu keturunan. Paruhun namanya. Mungkin kita nggak tahu nenek moyang kita itu praktisi atau wali, karena yang tahu wali itu hanya dirinya sendiri. Karena kakekku dulu, bukan kakek buyut. Buyutku itu praktisi kondang di Banyuwangi. Jadi kalau cuman sakit gigi dipegang, ini bengkak, sakit gigi dipegang begini kempes, dan sakit gigi cuman dipaku aja di pohon kelapa sembuh. Saking kerennya itu. Ya. ODGJ itu dikasih gabah, sama air putih, minum sadar. Nah, pada intinya begini Istirahat. sobat, ini sharing aja ya. Ini kalau membahas ini tidak ada habisnya, malah arahnya kemana-mana. Penyakit itu 80% medis, 10% hukum karma kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita. Hukum karma itu pasti ada. 5% perbuatan orang-orang dolim atau orang syirik sama kita. 5% makhluk-makhluk astral yang ada di kanan kiri kita. Jadi sebelum bagaimana Mas Agus mengatasi itu semua? Kalau yang medis makan teratur, olahraga, jelas ya kan? Jelas. Yang hukum karma kita harus taubatan nasuha, bertobat ya menurut kepercayaan masing-masing lah ya. Yang makhluk astral itu tadi yang diruqyah atau berdoa lah, sering berdoa kalau kita jalan menurut kepercayaan masing-masing. Itu aja. Kita merubah kelakuan yang orang-orang dolim. Bagaimana mengatasinya? Kita harus berbuat baik sama orang. Insya Allah kita nggak punya musuh. Terus makhluk-makhluk itu aja. Jadi pada intinya penyakit itu otak kita yang harus dibersihkan. Mas, satu pertanyaan. Kalau komen-komen, kalau udah Mas Agus sama Tante Sarah itu gimana cara ngatasinnya? Nanti itu bisa, kan orang negatif semua, Mas. Gini aja. Getarannya. Sini aja. Itu gampang sih. Itu simple. Nanti aku sebagai adminnya. Gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa biar ngubungin aku gitu lah. Bagaimana? Mas Rendang. Kan mengatasi komentar-komentar negatif. Itu udah negatif nih Mas kalau kita berdua. tinggalin. Mana? Orang aku bawa mobil sendiri. Ya udah. Biar berduaan. Garungin. Maunya. Tidak sahabat. Mungkin ini hanya di depan layar kaca sampean atau di hanya cobaan. Tapi nggak tahu kalau di belakang sobat apa lebih parah, nggak tahu ya. Gitu ya. Kita ini kalau kita tersugesti, kena tipu, akhirnya kita malas loyo, pokoknya malas marah terus, akhirnya timbul penyakit. Untung kita ini, sobat, ini saya kasih tip ya. Orang yang nggak bisa disantet, ya satu saya kasih tahu, orangnya suka ketawa, bukan gila loh ya, bukan, itu susah disantet. Dan saya sendiri Agus, santetnya PCLN, saya juga bisa nyantet. Mantan dukun santet. Jadi saya bisa nyantet, tapi saya nggak mau melakukan hal itu. Ya, kalau mau bukti bisa datang ke rumah.
Udah. Pulang pasti bunting. Kalau perempuan pasti bunting ya. Jadi nggak perlu disantet itu Pak, perlunya dicoba disentuhan. Orang bucit. Jadi sobat orang yang suka ketawa riang itu susah disantet. Tapi Mas Agus kan orang yang bisa menyembuhkan santet itu paham makan santet, ya kan? Ada berapa macam santet Banyuwangi? Santet itu banyak macamnya. Iya. Ada ya kurang lebih 20 lah. 20. Itu belum yang lain-lain. Yang lain-lain. Ya. Saya baru pelajari beberapa dari Bali, Banten. Santet kemaluan. Santet banyak. Tapi serem-serem semua Iya. kalau menyangkut santet tuh kayaknya Sebenarnya santet itu jangan salah. Santet itu tidak bisa mematikan. Iya, hanya menyiksa. Santet itu menghancurkan rumah tangga usaha kita. Nanti orangnya itu tersugesti. Orang itu kalau sudah kacau ekonominya, keluarganya, otomatis drop. Imun tubuh kita turun. Akhirnya timbul sakit. Nah, tapi kalau teluh langsung tidur. Lewat. Langsung mau Karena angin kalau teluh. malah teluh itu langsung Nyerang. seandainya kiriman itu sudah nyata. Jadi santet itu bukan menyakiti, enggak, lambat dia itu. Yang jelas. Kalau yang ditaruhin itu Sugesti ya. Ya, sugesti. Bur. Sekarang gini, suatu misal saya main ke sini, saya kasihlah kain mori, pokoknya kain putih. Sampai lihat barang itu pukul itu, otomatis kan tersugesti. Wah, saya ini disantet. Akhirnya larilah ke sana cari dukun, ke sana cari dukun. Nah, kalau orangnya yang sampai datang itu paham, ngerti, sampai itu ditenangkan pemikiran sampai. Ya. Tenang, rileks. Tapi kan biasanya yang nyari duit malah di Takut-takut. Iya. Biasanya akhirnya pasti ulahnya pantan nih. Ini begini-begini selalu. Jadi kalau pemagaran itu makanya ya bukan diwajibkan ya. Kalau bisa pemagaran rumah. Karena apa? Pemagaran itu suatu misal begini. Ini contoh kecil. Kalau sampean mau datang ke hutan, pasti diserang nyamuk kan. Tapi kalau badan sampean sudah sampean berisai atau lokasi sampean berisai dengan minyak atau asma Allah atau yang lain untuk yang baik-baik ya, insya Allah tidak akan terjadi. Sama, sampean sudah pasang anti nyamuk, jangankan nyamuk gigit, datang pun kan, gitu loh. Ya enggak? Iya benar. Ya, itu pemagaran rumah itu memang ya kalau bisa kita upayakan untuk pembersihan makhluk-makhluk astral di samping kita, itu aja. Ya, tuh kan Benar. Jadi paham ya yang saya edukasi dari Mas Agus sampai sahabat-sahabat. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya. Jadi praktisi itu nggak semua baik dan nggak semua jahat juga. Begitu juga dukun, kadang-kadang ada yang waras, kadang-kadang ada yang edan. Ada yang edan, ada yang eling. Jadi kalau ada dukun yang ngomong sedikit-sedikit bilang, oh cepat sampean ditangani itu karena ada benda sesuatu di tubuh sampean, tinggalkan pulang, sangu itu dukun 50.000, anggap nonton Alkobat. Oh gitu. Ya. Oke, siap. Nanti tak praktekin. Ketemu lagi dukun cabul tak praktekin nih. Jangan dipraktekin, maksudnya sebentar dulu. Ini kayaknya panjang. Buang sial, Mas. Oh gitu. Gitu. Tak tinggal loh. Tak tinggal loh. Enggak tak kasih gini. Oh enggak. Tak tinggal doang. Oh iya. Kirain gitu-gitu lagi. Enggak. Iya. Sayang. Sayang. Buat Mas Enak, Agus kan? nanti buat ngisi badan aku. Aduh. Pegang. Pegang, isi. Maksudnya pegang siapa? Anak. Anak emang rencana saya mau lagi, Mas. Program baru satu. Gitu. Oh, gitu. Tapi saya belum dipegangin. Maksudnya ini jangan dipegangin gitu. Nanti orang-orang ini lagi kemarin aja kena prank sama aku bos aja. Agus begini sobat, ini sedikit aja tak jelasin. Hati siapa orang yang disayangi tidak marah. Ya. Satu misal saya sayang seseorang dan orang itu disakiti sama orang, otomatis marah dong. Apalagi orang beliau itu panutan saya, terus bermusuhan walaupun sama temannya, otomatis ya spontanitas marah dong. Nggak taunya prank. Tapi belum disantet, Mas. Hah? Belum. Kalau saya nyantet itu
Nggak bilang-bilang. nggak bilang-bilang, paling habis itu ditelepon, Mas Ane, udah pada paham. Jadi santetnya ngirim saya gitu ya. Oh, itu lain lagi. Oh, lain-lain. Pelet dulu. Kali itu pelet itu Luar Begini loh. biasa, aku pernah. Jangan, bukan cuma saya yang bisa nyantet, semua orang bisa nyantet. Semua orang itu bisa nyantet. Kita mendoakan orang yang tidak baik itu sama halnya nyantet. Oh, nyumpain. Ya, suatu misal zaman gini, maaf ya, tak tunjuk kelahi, awas kamu. Gak mau, kadang-kadang orang kan Dasar lu pelit lu, awas lu, giliran gak punya lu ya. Gak sama bakal aja, dibantu. sama aja. Nyumpain. Sampai akhirnya timbul lah juga kok gini ya kan, nggak enak, nggak apalah, akhirnya ya kalau sampean riang aja ya nggak tersugesti yang hal-hal kayak ya, gitu. Ada itu orang kayak gitu, katanya ngeliat fotonya nyetrum, kata saya kalah sutet aja harus dipegang dulu baru setrum. Ngeliat foto terus langsung nyetrum, ilmunya keserap katanya. Oh, Nggak mungkin lagi ada. pas megang itu setrum aja. Set. Bawa sepan lele. Ilmu itu diamalkan dan dia yakini. Iya. Oh. Jadi nggak gampang ilmu itu Diserap. diserap. Apalagi kalau udah mancing udah lama. No, nggak bisa. Apalagi sudah melalui tahapan riyatu atau puasa ya, itu sudah nggak bisa. Iya. Cuman jangan salah, ilmu yang mengijazahkan siapa, tapi kalau yang mengijazahkan sampai terucap, saya nggak ridho ilmu itu dijalani, itu bisa nggak bermanfaat. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi pengijazahnya harus mengikhlas ridho. Iya. Oh. Biasanya kalau di muslim kirim tawasul atas nama Nah, pengijazahnya. pengijazahnya. Tapi kalau nggak ngirim tawasul ya nggak tembus. Tapi kalau di non muslim, kalau untuk ilmu Jendro kan untuk semua, Iya. itu bisa. Ya, berdoa untuk keyakinan yang masih Iya. Semua ilmu itu bagus kok, tergantung manusianya. dan bisa menjadi hitam. Sama seperti pisau, kalau kita digunakan untuk motong sayuran kan pisau itu baik buat bersih. Tapi kalau buat membunuh kan pisau jadi jahat. Betul. Semuanya. Yang pokoknya yang cerdas lah, makanya sering-sering minum susu. Tapi kalau bisa susunya jangan pakai kaleng. Langsung susu murni. Nah, Biar kalau Biar bisa, pemikirannya tuh cerah. Iya, Mas, kalau ya. bisa itu yang asik itu minumnya menjelang subuh itu. Oh, rasanya asin-asin bagaimana itu susu itu, biasanya kan manis susu, ini enggak, yang Jadi sebelah manis. kanan itu asin, yang sebelah kiri itu biasanya agak manis. Oh, pengalaman. Oh, Beda. salah. Beda, pecinta rondo. Itu larang kapla. Geser otak. Geser otak. Makanya sahabat, tonton video YouTube siapapun, tonton dari awal sampai habis, jangan mudah di skip. Kalau nggak punya paketan atau kuota, mendingan nggak usah nonton. Jadi biar paham, ya kan? Kadang-kadang kan orang ini asal skip aja, skip, terus komennya yang ngelantur, Iya. menghujat lah apa. Mereka ini, saya pikir-pikir netizen ini Cerdas ya. bukan serakah. Oh. Pekerjaannya malaikat ya ambil. Iya, bener. Kenapa Bener banget. yang mencatat Bener amal baik buruknya manusia itu para malaikat? Nah, mereka yang nyatat, oh kamu itu kurang ajar, busuk kamu itu. Nah, dosa kamu, yang nyatat itu malaikat. Cuman saya ikut-ikutan. Ikut-ikutan serakah kan? Melebihin malaikat. Melebihi malah. malaikat. Ya oke lah. Ya udah. Ngomong-ngomong, Sahabat-sahabat. kamu pulang dulu ya. Mau pulang kemana? Huh? Mau pulang kemana? Tadi Nggak, katanya mau- mau nginep. Mau nginep. Enggak. Belum check in aku. Cekin. Tahu cekin, Mas. Enggak. Daerah sini. Orang yang nginep di hotel sendiri aja kabur. Kabur kemarin dapat berapa hari itu ya? Saya di Oyo. Yo, berarti Iya. panggilan dong, bukan Sebentar. Oh, Nah, oke. ada teman ya salah satu santri ya. Dia orderin di Oyo. Enaklah merokok di luar. Karena di Oyo saya nggak boleh merokok di dalam. Ada deposit di situ 100. Kalau ketahuan ngerokok bayar 100.000. Jadi aku ngerokok di luar. Nah, di situ tuh banyak setan gentayangan di situ.
banyak setan gendayang. Lo gonta ganti Ngumpul. pasangan. Bahkan ada cewek kenal security-nya. Loh, begitu masuk sama cowoknya, kenapa Pak? Cewek ini gonta ganti cowok loh. Oh, masa? Iya. Dan ada cewek lagi. Pasangan datang ke situ, parkir, yang cowoknya sudah bawa apa segala macam masuk kamar, yang ceweknya tetap duduk di motor. Tak liatin gitu. Mereka itu yang laki itu bawain masuk ke kamar, ternyata ceweknya ini nggak mau masuk, tangannya sambil kucik-kucik ini pesen Grab atau apa Gojek gitu. Begitu lakinya masuk, perempuannya kabur. Untung kamu tak bilang gitu. Iya, udah nyewa hotel. Nah, keluar karena apa? Keluar rame lah di situ. Cowoknya, kemana cewek saya tadi Pak? Naik Gojek. Naik Gojek. Waduh, sudah terlanjur bayar di penginapan sini. Ya, untung perempuannya. Iya dah. Nah, jadi buat perempuan-perempuan ABG, jaga kehormatanmu, jangan mudah tipu mulut-mulut buaya darat. Oh, dia berarti udah bawa bolak-balik. Udah. Oh. Jadi sekali lagi sayangi orang tuamu yang mendidik kamu, menyekolahkan kamu, timbalah ilmu setinggi mungkin. Itu aja. Saya bukan orang baik, cuman mau belajar hidup lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Agus atas pesan-pesan dan edukasinya. Ya sahabat-sahabat, karena hari sudah larut malam, kita udah riap-riap ngantuk gitu kan. Kita mau pulang dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.